Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita berdua. Saya temannya Dimas. Saya Dimasnya. Kenalan tuh. Saya Irman Maulana, Oh, biasa. iya. Biasa kita ketemu lagi, kita akan membahas soal fakta-fakta menarik di seputar sepak bola. Dunia si kulit bundar. Si kulit bundar. Kenapa ya namanya kulit bundar? Soalnya kalau kotak susah jadinya kayak sereal, box sereal ribet. Iya benar. Kan? Terakhir tuh kita bahas soal pemain-pemain yang pindah haluan. Iya, pekerjaan unik. Pekerjaan unik. Ada Smackdown. Ada jadi geng motor. Coba aja cek kalau belum Ya, nonton mah. langsung di mana lah? Di atas. Ada. Pokoknya banyak. adalah di nanti sini mulai gampang. di atas. Oh iya di atas. Linknya. Jadi seperti yang kita udah bahas di episode sebelumnya juga itu kita bahas soal kemarin ada 2 bobotoh meninggal man Oh iya. di pertandingan Kembali memakan korban. Stadion GBLA, Iya, GBLA. stadion terkutuk. Kenapa terkutuk itu BTW? Terkutuk dari jadi abis itu tanahnya turun. Oh iya, sempat retak kemarin. Terus abis itu kena kasus korupsi. Oh iya benar. Terus abis itu waktu itu ada teman-teman Jackmania yang meninggal juga di sana. Abis itu nggak bisa dipakai. Terkutuk emang stadionnya. Padahal mulai selalu oke main sih Persib kalau di GBLA. Selalu oke. Cuman stadionnya yang terkutuk. Iya benar sih, sayang banget. Salah sih harusnya namanya dulu bener Gelora Dada Rosada. Kenapa? Kenapa gelar darah boleh diizinin nggak? Saya nggak tahu soalnya. Aduh. Saya nggak tahu itu. Jadi kan dulu pas stadionnya baru jadi, itu kan masih di era Wali Kota Bandung Dada Rosada kan. Oh, belum Kang Emil. Belum Kang Emil. Belum Kang Emil waktu itu. Nah, waktu itu di polling. Gitu di polling. Apa nih nama stadionnya via SMS. Zaman dulu masih SMS. Masih SMS. Ternyata yang menang pollingnya adalah Gelora Dada Rosada. Gelora Dada Rosada. Tapi nggak jadi karena waktu itu banyak protes. Iya lagi pasti lah. Nah, menyambung tadi cerita soal apa? Yang 2 orang bobotoh yang meninggal. Kejadian yang sangat disayangkan merenggut korban. Ya. Ternyata di dunia sepak bola juga beberapa kali terjadi kejadian yang serupa. Yang bukan korban supporter juga. Yang meninggalnya juga supporter yang menjadi korban. Kalau gitu kita langsung masuk ke fakta yang pertama. Cekidot. Panasnya tensi pertandingan antara Liverpool melawan Juventus pada 29 Mei 1985 membuat 39 orang dinyatakan meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Kejadian ini lantas dikenal dengan nama tragedi Heysel. Semua bermula saat terjadi bentrokan antara kedua kesebelasan. Kala itu pendukung Juventus sempat terpojok ke salah satu sektor dan menyebabkan beberapa orang meninggal setelah terinjak-injak dan runtuhnya tembok stadion. Nah itu man, ini salah satu tragedi yang memang terkenal, maksudnya yang memang banyak dikenang oleh banyak orang Sampai sekarang. tragedi. Dan masih suka diperingati ya kemarin. Tragedi juga. Heysel terjadi di Brussels, Belgium. Belgia. Gimana man, Irman melihat kejadian Heysel ini antara Liverpool sama Juventus yang Wah, sayang banget ya. Maksudnya ini padahal lagi mungkin di zaman itu lagi oke-okenya kan Liverpool 80-an sama Juventus juga. Platini kan, Juventus Platini itu. Ya, Platini yang suka di motor. Platina. Gimana? Itu jadi lupa kan saya mau apa. Ya memang sangat disayangkan banget sih. Bener-bener sampai puluhan orang kan, 39 orang di stadion lagi pertandingan gede gitu. 2 tim besar Eropa. Terus wah, ini memang sangat disayangkan lah. Bener kata yang kemarin bilang kan tidak ada nyawa yang sebanding dengan sepak bola. Betul, bener kan gitu kan. Betul, memang ya kayak yang kita obrolin juga di episode sebelumnya bahwa kita itu nonton sepak bola itu untuk sebuah hiburan. Iya, buat have fun. Buat have fun. Jadi, cuman memang di dalamnya ada fanatisme dari masing-masing fansnya lah. Betul. Apalagi kan ini kan kejadiannya tahun 80 ya. 85. 85 ya, maksudnya ini tuh harusnya bisa jadi pelajaran. Ini udah berapa puluh tahun berlalu gitu. Ini harusnya kita bisa berkaca ke sana, seharusnya itu bisa jadi pelajaran bahwa hal-hal semacam itu seharusnya udah nggak perlu terjadi lagi di era sekarang ini. Dan makin banyak, maksudnya ini kan karena
dari fanatisme dan banyak juga kan kreativitas yang memaksa kayak getaran kayak misalnya di stadion tuh bikin amit-amit ambruk apa gimana kan harusnya bisa di pelajaran buat semuanya lah, buat panpel, buat penonton. Betul. Itu tragedi Heysel. Dikenal dengan tragedi Heysel. Langsung aja ke yang berikutnya. Cekidot. Mirip dengan kejadian di GBLA, Derby Soweto di Afrika Selatan sempat menggemparkan dunia. Tercatat 43 orang meninggal dunia dan 158 orang luka-luka dalam derby terbesar di Afrika Selatan yang mempertemukan Kaizer Chiefs dan Orlando Pirates. Berlangsung di Ellis Park Stadium yang mampu menampung 60.000 penonton, besarnya animo pertandingan tersebut membuat stadion dipadati hampir 100.000 orang. Celakanya, hampir 30.000 orang lain masih tertahan di luar stadion dan mencoba untuk terus masuk ke dalam stadion. Kejadian di Ellis Park ini lantas menjadi salah satu tragedi terburuk dalam dunia sepak bola. Nah, itu dia yang kedua, tragedi Ellis Park. Ini sama nih kayak yang kemarin almarhum yang di GBLA juga. Iya, betul. Jadi memang setelah gua baca-baca. Iya, jadi memang pertemuan Pirates dan Kaizer Chiefs ini salah satu derby terbesar di Afrika Selatan itu bukan pertama kalinya yang tadi dijelasin sama Irman itu merenggut nyawa. 2001 kan itu. Nah, pada tahun 91 juga derby ini juga memakan korban jiwa. Jadi sebelumnya juga pernah 41 orang meninggal. 41 orang meninggal di Stadion Oppenheimer dalam sebuah laga persahabatan yang mempertemukan dua rival ini. Berarti benar-benar mirip sama yang kemarin Piala Presiden ya? Iya. Persahabatan. Kalau yang di Ellis Park tragedi ini kan 43 orang yang meninggal kan. Nah, yang di Stadion Oppenheimer ini itu 41 orang yang meninggal dan ratusan luka-luka gitu. Yang jadi penyebabnya juga sama-sama overkapasitas. Pasti iya. Hampir semuanya semua itu berawal dari animo yang sangat besar. Mendukung timnya, apalagi ini lawan derby gede kan. Benar. Tim Kaizer Chiefs. Iya. Tim besar di Afrika Selatan ya. Kalau main FM tuh ada Lebohang Mokoena. Tahu. Itu FM 2005. Iya, nah jadi waktu itu karena overkapasitas, penonton berdesak-desakan, kesulitan dapat oksigen. Karena memang mengerikan sih kalau misalnya pastilah. Kebayangkan stadion ada pagarnya, kayak kita kan kayak terkurung di satu kotak gitu kan. Ketika dimasukin orang dijejelin terus ya. Pada akhirnya dan pengen masuk juga. Terus kan kalau apalagi di Indo kan belum semuanya menerapkan nomor kursi. Iya, nomor kursi kan jadi bebas itu, pengen duluan kan pasti pasti desak-desakan lah. Iya. Giliran Mas ini kursi saya, marah orangnya. Iya, pasti dong. Kemarin malah ada sempat kan siapa tiba-tiba masuk tukang pemulung itu apa? Pemulung tiba-tiba masuk di VIP katanya. Itu kan berarti itu memang semuanya yang harus berbenah tuh nggak cuma penontonnya aja, tapi semuanya panpelnya, manajemen stadionnya yang memang klubnya harus diperbaiki dan menghentikan jatuhnya korban lah. Betul. Semoga yang karena mau sampai kapan gitu kan kayak gini. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke fakta yang terakhir. Tragedi Hillsborough menjadi sebuah catatan hitam bagi dunia sepak bola, khususnya Liverpool. 755 penonton mengalami luka-luka dan 97 lainnya meninggal dunia dalam pertandingan semifinal Piala FA 1989 antara Liverpool dan Nottingham Forest. Penyelidikan pada 2016 menemukan kesalahan polisi dalam membuka pintu sebelum kick-off menyebabkan kecelakaan fatal. Pasalnya, keputusan tersebut membuat tribun yang penuh sesak semakin tidak terkendali dan semakin penuh yang membuat banyak orang terhimpit dan kesulitan mendapat pasokan oksigen. Nah, yang terakhir juga yang memang banyak dikenang kayak yang tadi udah dijelasin adalah tragedi Hillsborough yang lagi melibatkan Liverpool 97 orang pada akhirnya meninggal dunia, sampai ratusan juga kan luka-luka. Dan memang berarti ini
menunjukkan kalau fans Liverpool dari dulu udah hard banget ya. Iya, memang. Sampai melibatkan 2 kali tragedi gitu. Iya. Dan memang ya animo lagi-lagi sih itu karena animo yang besar gitu. Terus ini lawannya juga tadi Nottingham Forest kan yang mungkin pas tahun tadi 1989 ya. Ya, lagi 1989 jaya. Lagi jaya gitu, lagi jaya. Big match ini big Iya, match. big match Liverpool 80, Nottingham wah pasti animonya FA lagi kan bergengsi. Iya, cuman dua kejadian ini pada akhirnya kan membuat revolusi di sepak bola, menjadikan sebuah revolusi di sepak bola Inggris ketika waktu itu prime ministernya, gue lupa namanya, yang bilang kalau kayaknya sepak bola Inggris tuh harus berbenah dulu deh di dalam negeri, khususnya dari tragedi Heysel. Infrastruktur apalagi Iya. kan benar-benar dibenahi Jadi secara waktu itu memang kita nggak mengenal sepak bola Inggris kayak sekarang yang memang dari dari tribun itu dekat ke lapangan tanpa pagar. Kan terakhir sekarang udah memang ada jarak, terus ada jarak lah biar aman juga. Betul, dan itu membuat revolusi bahwa kita memang di dalam negeri sepak bola ini harus berbenah dulu baru kita bisa berkompetisi di luar. Semoga bisa ditirulah ya sama Indonesia. Betul. Mau sampai kapan gitu, sampai selalu merenggut nyawa. Jadi nggak bisa jadi hiburan lagi kayak kemarin kan selama pandemi jadinya ya memang akhirnya bisa live di TV, cuman tetap pemain juga kan pasti ada greget-gregetnya gitu, pengen nonton langsung. Kayak banyak pemain yang nangis pas cetak gol, maksudnya apa karena mereka udah lama dan kangen dengan suasana stadion yang kayak gitu. Semangat, makin semangat. Iya betul, makanya ya harusnya semuanya bisa berbenah, khususnya Panpel sih ya gitu. Panpel, klub. Ya, bareng-bareng lah pokoknya. Bareng-bareng. Ya. Sinergi dari semua pihak gitu. Kita lihat ini 3 kejadian ini harusnya bisa menjadi kaca dan bisa jadi pelajaran yang mungkin kalau misalnya pengen jadi refleksi juga banyak kejadian-kejadian yang bisa jadi pembelajaran gitu, dan mungkin banyak juga expert yang udah tahu bagaimana untuk menghindari hal-hal semacam ini gitu. Karena pasti dari FIFA-nya juga kan udah ada regulasi mulai dari stadion itu harus kayak gimana, at least mungkin kalau kita bisa mengikuti itu ya insya Allah aman. Harusnya harusnya karena yang kayak dibahas di episode sebelumnya bahwa stadion safety regulation itu sudah memperkirakan ketika misalnya ada overcrowd kayak gitu tuh udah kayak pagar harus tahan api, harus ada tempat orang ketika ada emergency, itu memang harus sudah dipikirkan. Jadi biar bisa seenggaknya makin jadi bahan pembelajaran lagi buat yang terutama kita di Indonesia nih. Bukan cuma rumput doang, tapi memang semua dari mulai penonton atau ya tempat-tempat ya kayak tadi safety regulation gitunya juga harus dipikirkan matang-matang. Gitu. Jadi jangan ribut mulu soal training center yang kayak gini juga penting. Ya harus penting banget, sangat mendukung. Oke, kalau gitu sekian dulu episode kali ini. Ya. Jangan lupa buat di like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga buat kalau mau berita bola terbaru di website vivagol.com atau misalnya kalian bisa follow juga di sosial media kami ya. Ada Instagram, ada TikTok, cek aja lah pokoknya link. Terakhir, kalau misalnya yang mau beli kaos, ada yang mau beli baju. Ya, buat dukung Indonesia nih, menuju Piala Asia dan Piala Dunia. AFF U19 bentar lagi, boleh banget dicek. Apalagi tahun depan banyak tuh event olahraga Indonesia. Mau basket juga ada kan katanya. Langsung aja, yang penting Indonesia. Yang penting Indonesia. Forza Indonesia. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao.